pada putaran pertama ini kita bisa masuk ke dalam putaran 2. Karena kalau kita masuk putaran 2, insya Allah, amin Ibu dan Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan kita dapat booster yang kencang sebagai semangat gitu. Siapa pemenangnya ditentukan oleh sikap dari yang tersingkir di putaran pertama. Gitu. Dia menjadi penentu ya. Betul. Karena dia akan memilih dengan siapa akan berkoalisi. Iya, betul. Bila republik ini dipimpin oleh dari kalangan umat, maka akan jauh lebih baik. Presiden adalah tempat di mana dia menampilkan moralitas. Gitu. Kenapa moralitas? Iya. Sektornya sudah diurus para menteri, kan begitu. Yang bagi beras itu Pak RT bukan presiden. Gitu. Kita sedang mengalami satu krisis di mana pemimpin tertinggi itu bukan saja mengabaikan hukum, tapi juga etik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung program Kingmaker. Kita tunggu setiap episode dan sebarkan dengan luas. Bila ada yang berminat memasang iklan, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Saya Sudirman Said untuk Kingmaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyukurulillah wa syukurulillah thumma syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berjumpa lagi dengan Kingmaker. Pada malam hari ini, Kingmaker alhamdulillah telah mendapatkan kehormatan didatangi oleh salah satu Kingmaker di Indonesia. Bersama saya kira sudah tahu kita memanggilnya Chief Sudirman Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya panggil doktornya kepanjangan jadi. Langsung Chief aja lah ya. Satu kehormatan ini bisa diundang di sini bertemu dengan sahabat-sahabat. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Mungkin agak-agak kurang sehat juga nih malam hari ini. Dan dengan waktu yang sangat terbatas, tapi alhamdulillah kita dapat kehormatan dihadiri oleh beliau. Sama-sama kita ketahui beliau adalah salah satu komandan dari awal ya. Sebelum terbentuknya tim ini semua beliau sudah bekerja untuk pasangan Amin sebelum juga lahirnya Amin. Ya, bahkan yang membidani juga lahirnya Amin. Baik, langsung saja. Pak Sudirman Said, ini survei terbaru ini dari Indikator dan LSI. Merilis data survei elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya menurut Indikator angka-angkanya gitu ya. Mungkin sudah baca. Ada yang 45, 25, dan 22. Ini menandakan apa dan pesannya apa kira-kira Pak? Sekali lagi Ustaz terima kasih untuk diundang di sini dan Pak Yai. Ya, Kiai Deden. Mbak Kiai Deden. Saya sering sekali mengatakan pada forum di dalam tim maupun di luar bahwa semua ini kita syukuri sebagai berkah langit menurut saya. Berkah langit. Karena tentu saja Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah pribadi yang berkualitas dan timnya berikhtiar luar biasa. Juga doa dan dukungan dari semuanya. Tapi terlalu banyak hal yang muskil yang kita alami. Halangan demi halangan. Jangankan sampai mendapatkan angka seperti ini. Dulu kan dibicarakannya kan mendaftar belum tentu bisa, begitu kan? Sesudah mendapatkan partai dikatakan. Bahkan pakai sumpah lagi. Saya bersumpah kalau daftar saya akan begini begitu. Iya, ada yang taruhan juga. Ada yang taruhan. Jadi kalau kemudian sekarang mendapatkan angka seperti itu kita syukuri. Bersyukur dulu ya. Dan bagi kita barangkali itu adalah daya hidup yang diberikan oleh alam semesta. Bukan oleh semata-mata kemampuan dari Pak Anies dan Muhaimin maupun timnya. Jadi kita bersyukur dan mudah-mudahan angka ini terus meningkat dari waktu-waktu Ustaz. Amin, amin. Diaminkan saja. Ya, dan pesannya kira-kira, pesannya kepada publik Amin kira-kira. Ada nggak pesan khusus
dengan angka seperti ini harusnya seperti apa, Pak? Artinya memang berkat publik, berkat sahabat-sahabat kita, berkat relawan, berkat saudara-saudara kita yang terus berjuang di lapangan, maka ada resonansi antara pesan-pesan publiknya Pak Anies dan Pak Muhaimin dengan keterpilihan atau elektabilitas. Dan kami atau kita semua tidak punya kemampuan memobilisasi opini, gitu ya. Iya. Membayar lembaga survei yang mahal itu nggak bisa. Tapi oleh lembaga survei yang dikatakan ada di seberang pun, ternyata dikatakan kita bukan lagi ada di buncit, tapi sudah crossing dan sudah masuk ke level 2. Level 2. Dan mudah-mudahan pada putaran pertama ini kita bisa masuk ke dalam putaran 2. Karena kalau kita masuk putaran 2, insya Allah, amin Ibu dan Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan kita dapat booster yang kencang sebagai semangat gitu. Iya, kan angkanya nih kalau menurut lembaga survei indikator dan LS ini kan masih di bawah 25 nih. Iya. Gitu. Kalau data Bapak sendiri gimana? Kita punya beberapa lembaga survei yang tidak bisa dikatakan sebagai konsultan, tapi betul-betul kepengen mendapatkan input yang objektif ya. Jadi sebetulnya kata mereka nih di antara 3 nih sebetulnya masih dalam rentang, kalau istilah Jawa itu unda-undi lah. Nggak jauh-jauh amat bedanya. Nggak jauh-jauh amat. Antara 1, 2, dan 3 gitu. Seharusnya gitu ya. Tapi yang jelas memang kalau di awal-awal kita seperti ditekan terus kan. Iya. Tapi belakangan, dan ini kebiasaan saya kira dari tahun 2017 ketika Pilkada DKI dan juga 2018 ketika Pilkada Jateng, makin mendekati hari hanya itu angkanya makin normal, makin mendekati kenyataan. Kalau dulu itu kan angkanya dibuat untuk membangun opini kan. Iya. Nah sekarang makin hari makin mendekati hari H itu insya Allah makin normal. Artinya berapapun yang kita dapat itu adalah jalan untuk mendekati sesuatu yang mungkin mendekati kebenaran pada waktu coblosan nanti insya Allah. Baik, jadi semakin mendekat kepada hari pencoblosan ya. Tanggal 14 itu biasanya angkanya semakin naik. Yang udah-udah seperti itu Pak ya pengalamannya. Apalagi Pak Sudirman Said di daerah yang rumit dulu. Ya di Jawa Tengah ya pengalamannya. Dibantu juga oleh Pak Ustadz semuanya. Baik, tadi menyangkut masalah pertolongan langit nih. Antara kondisi angka yang sekarang kemudian nggak punya logistik yang banyak, terus fenomena Anies Bubbles dan kemudian diturunkannya Videotron ini fenomena apa tuh dari kekurangan tiba-tiba kok ada begini gitu Pak? Iya. Jadi yang kurang yang terbatas tuh barangkali timnasnya Ustaz. Oh ya. Tapi sebetulnya uang yang berada di masyarakat termasuk dari Ibu dan Bapak semua nih. Iya. Barangkali kalau dihitung melampaui apa yang bisa dikumpulkan oleh siapapun. Karena betul nggak Bapak Ibu ya? Iya. Karena kalau kita datang kemana-mana itu yang namanya kaos, atribut, rompi, kerudung, stiker, baliho, bermacam-macam. Dan itu artinya memang bukan ada yang menggerakkan, tapi masyarakat betul-betul dengan kreativitas masing-masing membuat sendiri. Kalau itu dijumlahkan Ustadz, maka jumlahnya barangkali luar biasa besar. Nah, tadi menyebut fenomena K-popper dan Anies Bubble yang kemudian mereka iuran untuk memasang iklan ya. Menurut saya hal semacam ini sangat mungkin dilakukan oleh kalangan umat juga. Karena sebetulnya sebarannya di mana-mana, kemudian toh sejauh ini juga mereka menghimpun sumber daya sendiri, kemudian melakukan tindakan-tindakan kampanye dan sebagainya. Jadi saya kira banyak hal yang bisa dikerjakan bersama-sama dan pekan-pekan depan adalah pekan yang menentukan karena tren kita sedang naik. Kalau intervensi tanda kutip kita itu betul-betul dilakukan untuk masyarakat dalam berbagai bentuk. Misalnya ada yang beride itu mari kita adakan gerakan sedekah gitu ya. Jadi lawannya politik uang ya kita mesti melakukan tindakan yang sifatnya memang memberi ganti pada material itu, tapi motifnya berbeda. Kalau politik uang itu motifnya adalah menggunakan kewenangan publik untuk calon tertentu, ini adalah dukungan resmi atau dukungan murni dari masyarakat untuk juga
memenangkan pasangan yang dipercaya oleh publik. Jadi kami malah sudah memberikan satu warning bahwa bila bansos itu dipergunakan sebagai alat politik, maka sebetulnya bisa masuk dalam kategori korupsi. Karena apa? Definisi korupsi paling sederhana adalah menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan diri maupun kelompok maupun keluarga. Dan kalau bansos itu kan hak kita semua kan. Iya. Kita bayar pajak, kita iuran, dipakai untuk membeli beras dan sebagainya, dibagikan. Kalau stempel dengan kandidat tertentu itu artinya memang bagian dari korupsi. Nah, kalau itu bisa kita hadapi dengan cara gerakan sedekah besar-besaran lah dari kalangan umat, saya kira itu akan jadi pengimbang dan insya Allah manfaatnya akan cukup besar. Masya Allah, menarik nih. Lawan politik uang dengan sedekah, yang memang harus head to head ya, bahwa air yang kotor harus kita bersihkan dengan air yang bersih lebih banyak, begitu ya. Nah makanya pesannya kalau Indonesia ingin mendapatkan pemimpin yang bersih, ya kita bersihkan dulu kotorannya ini. Dan memang kenapa ada posting infak, sedekah, jihad harta ya karena memang untuk seperti ini. Kita nggak bisa hanya mengatakan hentikan politik uang, dan nyatanya rakyat di bawah memang butuh itu. Kan datanya udah jelas 45% setuju dengan bagi-bagi uang seperti ini. Itu sebetulnya pernyataan keras sekaligus teguran keras buat kaum middle bangsa ini untuk berbagi ke bawah. Tapi bukan dengan uang negara, uang dari kantong sendiri. Dan itu harus bagi-bagi kita kepada yang lain. Nah ini pesannya saya tangkap dari Pak Chief SS, biar singkat menyebutnya. Nah ini fenomena kecenderungan politik K-popers ini saya belum bisa baca. Apa sih sebetulnya yang terjadi dan pernah terduga nggak dari Timnas Amin ini bahwa K-popers ini sampai begitu berani bersedekah ya dengan cara yang tidak terfikirkan juga oleh sebagian anak muda ya. Fenomena apa ini Pak Chief? Jadi Bapak sekalian, di awal-awal itu Pak Anies dikritik terlalu serius. Terlalu serius. Pesannya terlalu padat begitu ya. Tapi mungkin setengahnya by design, setengahnya juga karena proses saja. Memang kita ingin menyampaikan pesan-pesan yang istilahnya itu mari kita angkat level permainan. Iya. Jangan kita terjebak pada gimmick-gimmick murahan kira-kira gitu. Iya. Nah dengan itu maka visi misi kita susun dengan baik. 1,5 tahun tim riset melakukan diskusi, mengundang segala macam pakar. Iya. Dan hasilnya alhamdulillah rumusan itu diapresiasi oleh publik gitu. Iya. Nah setelah pesan-pesan yang padat, serius itu tersebar, iya. kemudian tibalah saatnya untuk mulai menyentuh kalangan muda yang tadi lewat cerita TikTok segala macam. Dan rupanya itu cukup menyentuh karena apa? Kira-kira bahan bakunya sudah tersedia di lapangan. Iya. Jadi begitu disentuh dengan cara-cara yang lebih populer, nyambung gitu kan. Iya. Nah itu kemudian jadi gelinding seperti bola salju. Nah menurut saya ini satu momentum yang bisa disambut juga oleh sahabat-sahabat sekalian, karena kalau yang meramaikan itu tidak saja teman-teman muda atau yang disebut K-popper tadi, itu sebarannya akan lebih luas. Dan saya kira salah satu yang bisa kita kerjakan adalah menggunakan media-media luar seperti yang dikatakan barusan itu, dan kita bisa urunan sebetulnya untuk melakukan itu. Dan kalau yang melakukan itu makin banyak, otoritas itu akan berpikir karena ini ternyata gejala umum masyarakat yang tidak bisa dihalangi. Istilahnya itu gelombang perubahan sudah menjadi milik rakyat, dan karena itu siapapun tidak mungkin akan bisa menghalangi. Itu barangkali bisa kita pikirkan. Jadi walaupun hikmahnya kemarin itu begitu dicekal, ternyata bukannya malah membuat mereka surut, tapi mereka cari jalan lain untuk bagaimana melanjutkannya gitu. Jadi alhamdulillah selalu ada jalan dari yang di atas untuk terus berlanjut begitu. Ya, apa kecenderungan politik mereka Pak? Sebetulnya kan di luar dugaan juga ya anak-anak yang kelihatannya selama ini dianggap
acuh tak acuh sama politik. Apakah karena memang konten Pak Anies yang coba turun dia tidak terlalu serius atau ada hal lain kira-kira Pak? Saya mohon maaf ya, Iya. mau berterus terang, tapi saya kira untuk kebaikan lah gitu. Iya. Ada satu analisis bahwa terhadap gimmick-gimmick yang terlalu menyederhanakan itu masyarakat mulai Oh, jenuh. Bahkan ada yang Iya. mengatakan maaf, muak gitu ya. muak ya. Memangnya kami sebodoh itu, kira-kira gitu. Betul ya, betul. Saya nggak ikutan ya. Nah, saya ini kan dari kampung, Iya. jadi Brebes. Jadi saya sering pulang dan sengaja bikin semacam lab demokrasi di desa saya. Saya bilang pada mereka, Pak RT, Pak RW saya kumpulkan, penggerak TPS saya kumpulkan. Saya bilang, saya ini bagian dari tim nasional, masa desa kita kalah gitu kan. Iya. Jadi saya bilang, yuk kita duduk. Nah, diskusi demi diskusi, tiap 2 pekan kita duduk malam-malam itu. Pertanyaannya luar biasa, Ustaz. Apa tuh? Mereka tanya soal BUMN, mereka tanya soal ya? utang, mereka tanya soal subsidi, mereka tanya soal Orang-orang di desa? Orang-orang desa. Wih. Tanya soal nepotisme, tanya soal mengapa MK dijadikan mahkamah keluarga. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa boleh tepuk tangan asal ini. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan urusannya elit di Jakarta, itu salah sama sekali. Mereka paham betul, mereka ngerti betul bahwa ada sesuatu yang saya sebutnya melampaui batas itu. Bagaimana melampaui batas? Ya orang paling tinggi kedudukannya di Republik ini menggunakan kewenangannya untuk merubah undang-undang, nggak main-main. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan keluarganya. Ini menjadi satu faktor yang menurut saya membuka ruang bagi Pak Anies, tapi juga sekaligus membuat yang lainnya itu menjadi lebih ada yang mengatakan stuck, ada yang mengatakan menurun. Nah, sisi lainnya, kalau saya boleh lihat yang satunya lagi, sahabat saya Mas Ganjar, dulu juga sepertinya kan ada dalam kebimbangan mau memproklamirkan perubahan atau kelanjutan kan gitu kan. Tapi lama-lama juga mengambil posisi kelihatannya lebih serius menawarkan pikiran-pikiran. Karena apa? Sama respon dari masyarakat, kami tidak sekedar ingin sesuatu yang seperti digambang-gambangkan, karena ngurus negara ini mesti serius. Nah, dalam hal ini, advantage atau keuntungan dari Pak Anies dan Muhaimin adalah sejak awal beliau-beliau tampil sebagai pemimpin yang serius pengen meluruskan jalannya negara, perubahan. Jadi, alhamdulillah itu menjadi satu berkah yang barangkali menjawab sebagian pertanyaan Ustadz tadi, bahwa kenapa K-pop muncul. Nah, anak-anak muda juga akhirnya kan ikut berpikir itu. Saya punya mantu perempuan bekerja di perusahaan multinasional. Satu ketika kumpul di rumah, kemudian kumpul dengan anak mantu yang lain. Dia mengatakan, katanya, ya, manggil saya ayah. Kami itu dulu di kantor tidak pernah ngomong politik. Yes. Karena ya ini perusahaan asing gitu ya. Tapi sekarang ini di meja-meja makan di kantin, kita bicara politik. Terutama setelah cerita Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ini menjadi satu trigger bahwa memang masalah ini masalah yang serius dan itu menjadi perhatian barangkali seluruh dunia. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, dalam 2 pekan ini saya kebetulan mereview seluruh berita-berita dari dunia internasional. Bapak dan Ibu barangkali akan kaget kalau saya ceritakan majalah Times menulis, New York Times menulis, The Guardian menulis, Asian Times menulis, sampai pada CNBC, Bloomberg menulis semua Tentang bahwa sekarang Indonesia itu dibicarakannya sebagai sedang mengalami pemburukan dalam demokrasi. pemburukan dalam demokrasi. Dan itu menyebabkan bergesernya ke, alhamdulillah, bergesernya pilihannya kepada perubahan. Itu yang dilakukan. Itu terakhir, cerita terakhir. Dan tadi juga ada satu rilis baru dari Bloomberg bahwa melihat ini semua, maka Anies barangkali punya advantage atau punya keunggulan untuk bisa meraih yang sifatnya masih
masih swing putar gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Tentang kejutan 2024. Ya, Ustaz. Di setiap pemilu memang selalu ada kejutan-kejutan, Pak. Iya. Nah, tetapi sepertinya yang kejutan baru ini fenomena K-popers termasuk meningkatnya kesadaran politik orang-orang di desa. Ya. Bahkan survei-survei ini kelihatannya masih pakai patron lama. Gitu ya. Ya. Sehingga ada yang bisikan kepada kami pakar survei, sebetulnya anak-anak ini nih, K-popers yang bergerak ini sering nggak terjangkau oleh survei. Ya. Gitu ya. Ya. Ada kejutan baru. Terus di desa tadi. Nah, apa pandangan Bapak nih? Kita ini negara yang nomor satu sangat menjaga harmoni. Sulit masyarakat diajak menyampaikan sesuatu yang terus terang, apalagi yang melawan otoritas. Jadi kalau kita datang ke desa-desa, kemanapun tanya, apakah Anda puas dengan pemerintah? Pasti jawabannya akan langsung cenderung, ya puas gitu. Tapi seperti Mas Saeb katakan di berbagai forum, kalau ditanya lagi bagaimana dengan harga sembako? Mahal. Gimana dengan korupsi? Berat nih, masalahnya parah. Bagaimana dengan kesempatan kerja? Sulit gitu. Jadi ketika ditanya dengan judul besar, apakah Anda puas dengan pemerintah? Dia mengatakan ya puas. Makanya angkanya 70-80%. Tapi ketika diajak mendalami masalah, mereka baru keluar. Nah, karena itu beberapa survei itu seperti ingin mengoreksi pandangan bahwa apakah betul masyarakat Indonesia puas kepada pemerintah sekarang. Dan hasilnya saya kira makin ke sini, tadi saya katakan makin mendekati normal. Umpamanya Litbang Kompas mengatakan hanya 28% pendukung pemerintah sekarang yang dikatakan puas tadi, yang otomatis akan memilih siapapun yang di-endorse oleh Pak Joko Widodo gitu. Selebihnya akan wait and see, sebagian lagi akan mengatakan memilih yang terbaik. Jadi yang sekarang kami peroleh atau kita peroleh sama-sama adalah satu migrasi, bahwa akhirnya mungkin setelah dilihat 3 pasang calon, debat beberapa kali, kemudian Bapak dan Ibu boleh bersyukur, kita bersyukur karena hampir tidak ada forum publik yang Pak Anies atau Pak Muhaimin absen. Jadi semuanya, sementara ada calon yang selalu mintanya paling belakangan, atau minta tidak ada tanya jawab gitu ya. Bapak Ibu ketawa sudah tahu. Nah, kami mensyukuri setiap forum publik karena itu kesempatan untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Karena saya kira pemilu tidak boleh sekedar menjadi alat populis untuk nyoblos kemudian selesai, tapi harus kita gunakan sebagai alat untuk public education, pendidikan politik bagi warga gitu. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan. Masih kejutan, katanya Pak. Ya, yang terlihat kuat 2024-nya akan lemah. Yang tadinya terpecah kemudian akan bersatu. Percaya nggak dengan jargon ini Pak? Dan ada indikatornya nggak kira-kira? 3 bulan lalu saat saya diundang oleh satu media besar lah, satu tim datang kemudian. Ya. Pertanyaannya kurang lebih sama, tapi lebih tajam mengatakan begini, bagaimana kalian mau menghadapi kekuatan yang begitu besar gitu? Ya. Menggunakan aparat, menggunakan ini segala macam. Saya menjawab begini, apakah betul Pak Joko Widodo ini kuat gitu? Ya. Agak berani ya jawabnya. Iya. Loh kenapa begitu Mas? Gitu? Nomor 1, ketika beliau minta 3 periode dikasih apa enggak? Enggak. Bahkan oleh partai politik pendukungnya. Ketika beliau mengatakan, oke, kalau tidak periode tidak bisa, boleh nggak perpanjangan 2 tahun? Dikasih nggak? Enggak. Ketika minta pilkadanya dirubah supaya terjadi coblosan ketika beliau masih presiden, juga nggak dikasih. Ketika beliau merencanakan menata seluruh partai menjadi koalisi besar, nggak mudah juga gitu. Jadi saya mengatakan yang tersisa dari pemerintahan atau dari Pak Joko Widodo adalah kekuasaan formal yang akan habis pada tanggal 20 Oktober tahun depan, tahun ini maaf.
Artinya makin mendekati tanggal itu makin turun. Makin lemah. Itu karakter kekuasaan formal. Nah, sementara yang dijual oleh Anies dan Muhaimin adalah harapan, influence, pengaruh. Kalau tadi kan sumbernya dari semata-mata soal formalitas, soal barangkali reward and punishment, sanksi segala macam. Yang ditawarkan oleh Anies dan Muhaimin sekarang adalah harapan, visi, track record, keluhuran, integritas segala macam. Iya. Yang ini batasnya itu belum tahu kapan karena baru dimulai. Dan ini sedang naik tuh dalam secara kurs istilahnya. Yang satu sedang turun karena mendekati tanggal 20 Oktober, Iya. satunya naik. Jadi kalau Iya. teorinya Ustadz adalah mengatakan akan ada kejutan, yang kuat akan menjadi lebih lemah karena batas waktu, saya sepakat. Yang sedang menyebar-nyebar ini akan bersatu karena akhirnya akan menjadi sumber harapan dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan bahwa sumber harapan itu adalah Anies dan Muhaimin. Itu yang kita aminnya cepat sekali gitu ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin pandangan kami dan si tuan rumah saya yang mengundang pada waktu diskusi dengan media itu mengatakan ya barangkali ada benar juga, dan saya kira makin hari makin tampak bahwa memang di samping karena kekeliruan-kekeliruan yang dibuatnya sendiri, wibawa kekuasaan makin hari makin turun, dan itu yang menurut saya sih sebetulnya satu siklus yang normal. Setiap kali pemilu ya memang sudah waktunya berganti, kira-kira begitu. Jadi kembali apakah kuat? Ya kuat secara kekuasaan, tapi alatnya hanya ketakutan, bukan respect gitu. Dan ketakutan itu ada batasnya, kira-kira gitu. Kelihatannya angkanya 40 ke atas, Ya, 45 atau dilebihkan dikit. Kemudian sekarang dipaksakan ya. 50 atau 51. Ini benar apa nggak sih Pak? Saya lihat satu dialog antara Mas Kodari sama Effendi Ghazali di satu acara. Barangkali Ibu dan Bapak juga ngikutin. Dan Mas Effendi Ghazali mengatakan begini. Yang bicara bahwa nomor 02 itu ada di nomor 1 di pertama itu kan range-nya lebar sekali. Ada yang menyebut 32, ada yang menyebut 35, Iya. ada yang menyebut 42 sampai ada 45. Bahkan tadi sekarang sudah mendekati 50. Itu sebetulnya secara bodoh-bodohan bisa dilihat. Kalau angka begitu beragam dan lebarnya itu bukan main, Iya. apakah kita cukup percaya? Dan itu tidak bisa dijawab oleh Mas Kodari waktu itu karena ini gimana? Margin of error berapa? Sehingga range-nya antara 32 sampai ke mendekati 50 tadi. Bahkan sekarang kedengarannya sudah 50, sekian gitu. Jadi ya kita lihat saja kembali mungkin akan ada kejutan seperti halnya yang kita alami di 2017 ya. 2017 kita ingat Mas Anies itu nomor 3 terus selalu nomor 3 dan dikatakan nggak akan masuk putaran 2. Tapi ternyata masuk, bahkan menang secara meyakinkan pada putaran kedua. Dan siapa tahu ini bisa kita ulang ya itu. 57%. Putaran kedua atau satu putaran? Jadi di mana-mana itu respon masyarakat selalu begini, satu putaran gitu. Kita aminkan saja. Hanya memang kata hitung-hitungan banyak orang, siapapun akan sulit untuk memenangkan satu putaran. Tapi kalau yang di atas berkehendak ya nggak ada yang sulit kan kira-kira gitu. Jadi kita tetap ikhtiar, Ustaz, kita tetap usaha sama-sama dan tentu doa terus kita panjatkan supaya Indonesia segera muncul pemimpin baru yang lebih bisa membuat kita lebih optimis ke depan lagi. Ya, saya pikir Pak seharusnya punya cara berpikir baru kali ya, bahwa menang satu putaran atau 2 putaran, tapi yang penting kan target kerja kerasnya itu kan.
Eh, ini boleh nanya dikit nih. Ya, Saya pernah ke Sulawesi kemarin, kemudian ada yang bisik-bisik sama saya. ya. Ustadz, kami udah dapat SK, tapi semua partai-partai koalisi pendukung ini belum pernah satu pun kami diajak bertemu gitu. Ya. Wah, saya kaget juga. Oh ya? Oh ya. Begini. Tanggapannya gimana Pak supaya tambah semangat lagi nih dari elit sampai ke bawah? Ini pertanyaan sulit, makanya saya tadi minum dulu. Untuk jawab minum dulu. Jadi memang di banyak tempat ada satu masukan seperti tadi, Yeah. dan memang kami harus mengatakan dengan jujur bahwa menyatukan elemen banyak elemen ini kan juga sulit. Terutama di antara partai-partai memang ada kecenderungan pertama saling sungkan untuk memulai siapa yang duluan itu. Yeah. Meskipun itu sudah memutuskan siapapun pemenang daerah itu maka dia akan jadi ketua. Tapi Iya. dalam kenyataannya memang tidak selalu mudah. Yang kedua juga kita memahami partai-partai ini tentu fokus pada agenda satunya yaitu pileg, karena Iya, masing-masing pileg, kan pengen mendapatkan wakil sebanyak mungkin. Nah, jalan keluar yang kita lakukan adalah di berbagai tempat. Kadang-kadang justru kelompok relawan yang menjadi fasilitator, Ustaz. Iya. Jadi mereka mengambil inisiatif rapat-rapat atau kegiatan macam-macam gitu. Jadi kita memang terus-menerus melakukan evaluasi baik di level provinsi maupun di kabupaten kota, dan yang menjadi katalis di banyak tempat kadang-kadang kelompok relawan yang aktif itu menjadi penyambung di antara para partai-partai. Tapi memang itu menjadi tantangan kita, terutama mendekati hari-hari di mana kita harus menyiapkan saksi. Ini saya ingin mohon kepada Ibu dan Bapak nih. Dalam waktu dekat kita akan membuka pendaftaran saksi dari masyarakat, dan tentu saja yang punya otoritas memberikan mandat saksi adalah partai-partai. Jadi tim pemenangan baik provinsi maupun kabupaten akan membuka itu, dan kita akan dorong supaya masyarakat sebanyak mungkin berkenan menjadi volunteer, menjadi saksi yang, ya mohon maaf barangkali kita tidak bisa membayar saksi, tapi sekedar memberikan uang makan atau membuka dapur umum bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan nanti masuk ke dalam, karena tiap alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sudah mulai ada bimtak segala ya Bu ya. Ya, jadi mungkin gitu. Kita coba terus sempurnakan organisasi di tim pemenangan daerah. Tapi memang kadang-kadang ada beberapa tempat yang komunikasi antar partai itu tidak berjalan smooth lah. Ya, ini curhatan aja Pak, dari waktu saya lagi jalan-jalan ke kampung, ada curhatan kayak gitu. Wah, ini rupanya pendukung Amin ini. Mungkin karena saking cintanya, lalu kemudian juga tokoh di sana juga begitu. Jadi mungkin ini juga jadi masukan ya buat para elit partai ya, agar bisa memenuhi harapan masyarakat di bawah yang sudah sangat menggebu-gebu untuk bergerak gitu ya. Ustadz Deden dulu nih, biar Pak Sudirman sedikit. Monggo. Ada waktu istirahat. Mulai minum lagi ya? Iya. Ustadz Deden, teori tadi, politik uang dilawan dengan sedekah. Gimana sudut pandang Qurannya? Baik Ustaz. Soal politik ini biasanya kami di pesantren kampung itu nggak masuk ke Quran dulu Ustaz. Iya. Masuknya ke teori-teori nahwu. Teori nahwu dulu. Iya, bahasan versi nahwu dulu ya. Oke. Politik dalam tinjauan nahwu, terutama politik uang. Kelihatannya saat ini kita sedang menghadapi koalisi Asmaul Khomsah Ustaz. Pertama, abuka, ayahmu. Yang kedua, akhuka, saudaramu. Yang ketiga, hamuka atau hamuki, iparmu. Yang keempat, fuka, mulutmu.
Yang kelima, zumalin, orang yang punya harta. Iya. Terus? Itu versi jurumiahnya. Iya. Korelasinya. Artinya, dalam nahwu ini mereka itu hanya akan tumbang ketika mereka dipisahkan dari idofat. Iya. Misalkan orang yang punya harta dipisahkan dari hartanya. Biar harta mereka nggak laku. Karena kita sedekah tadi itu, Ustaz. Dipisahkan dengan itu. Surah Al-Anfal ayat 36, innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka akan menginfakkan hartanya untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Mereka serius menggunakan itu. Namun ketika ada gerakan di mana menjadikan uang-uang mereka tidak berguna. Ini kan Nabi Musa pernah berdoa, Ustadz. Jadi ketika caranya gimana sih biar mengalahkan Fir'aun. Dalam surah Yunus itu ada doa begini. Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinata wa amwalang fil hayatid dunya. Rabbana tumis ala amwalihim. Kata Nabi Musa, ya Rabb, musnahkanlah harta mereka. Ada doa seperti itu yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itmis itu gini, jadikan uang mereka nggak laku gitu. Rabbana tumis ala amwalihim. Nah ternyata kalau kita lawan, kita pisahkan kekuatan mereka itu, jadi bukan asmaul khamsah lagi nanti Ustaz. Iya. Dengan infak juga, makanya fasayun fiqunaha, mereka tetap akan mengeluarkan uang itu, tsumma takunu alaihim hasratan, tetapi infaknya itu akan merugikan mereka. Membuat mereka itu semakin tersakiti. Tersakiti hasratan. Tsumma yughlabun, kemudian mereka dikalahkan, Ustaz. Iya. Tapi sakit hati dulu gitu. Iya itu, Ustaz. Gitu. Itu kita bicara untuk kepentingan Indonesia ya, kepentingan bangsa ke depan. Ke Pak Sudirman Said lagi nih. Terima kasih Ustaz Deden. Putaran kedua. Apa masih berharap sama putaran kedua? Karena kan kalau putaran kedua berarti berharap sama calon koalisinya nanti. Sementara yang satu sudah berusaha masuk ke calon koalisi Bapak. Gimana itu Pak? Ya kembali pada tentu semuanya ujungnya menentukan yang di atas ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai ikhtiar kalkulasi manusia dalam angka yang kita peroleh sekarang memang kita punya target tahapan lah. Target pertama masuk putaran 2, target kedua adalah bagaimana kita, kata seorang senior yang saya mendengar itu, pemilu ini siapa pemenangnya ditentukan oleh sikap dari yang tersingkir di putaran pertama katanya. Tergantung pada sikap yang tersingkir di pada putaran pertama. Oke. Dia menjadi penentu ya. Betul. Karena dia akan memilih dengan siapa akan berkoalisi. Iya, betul. Nah, karena itu saya berkali-kali di dalam forum juga menyampaikan mungkin kita harus melihat sesuatu secara lebih luas. Yang harus kita buka pintu adalah yang mudaratnya paling kecil gitu ya. Iya. Dan saya kira kita bisa mengolahnya lebih lanjut lah. Iya. Nah, karena itu meskipun tadi kita juga bersyukur saja kalau kemudian akhirnya gelombang perubahan begitu dahsyat sehingga satu putaran ternyata nomor 1 atau Amin ini bisa memenangi pemilu. Tapi kalaupun tidak, Amin ya. Kalaupun tidak kita bersiap untuk 2 putaran. 2 putaran. Ya. Dan berkoalisi. Iya harus berkoalisi. Iya. Harus berkoalisi. Dengan pihak penentu tadi. Iya, tapi mudah-mudahan tidak harus bersama bagian yang sudah melampaui batas tadi itu. Karena yang melampaui batas kan tidak disukai. Oh gitu ya. Allah kan jadi saya termasuk yang sedih ya Bu ya, karena kenapa negara sebesar ini kok harus jatuh kepada orang yang
eh, ngerem saja nggak bisa gitu ya. Ngerem kemauan keluarga saja nggak bisa. Terus bagaimana? Jadi kalau dia lakukan undang-undang yang sudah dirubah, apalagi yang lain-lain. Dan saya sering ditanya oleh berbagai forum mengatakan bagaimana dengan kecurangan segala macam. Ya bagi kami, bagi kita semua saya kira, kalau aparat bertindak memihak, kalau penyelenggara negara bertindak memihak itu sebetulnya adalah hanya pelaksanaan dari sikap pimpinan tertinggi saja gitu. Karena sikap pimpinan tertingginya sudah menunjukkan keberpihakan secara telanjang, ya yang lain-lain akan ikut. Jadi itu yang mungkin kita jadikan perhatian ke depan, barangkali gitu. Kalau strukturnya mungkin katanya bisa lah berkoalisi. Tapi kan grassroots ini katakanlah ideologinya kiri. Yeah. Lalu nyebrang ke kanan nggak kejauhan tuh Pak. Yeah. Bukannya ke tengah dulu dia sebelum ke kanan. Kata Pak EF katanya gini, kata ada faktor menarik, faktor mendorong. Yeah. Gitu ya. Yeah. Gimana menurut Bapak tuh? Ya, ini tugasnya Pak Ustadz ini untuk bisa menjadi jembatan. Tapi barangkali justru disinilah ujian kepemimpinan dari Pak Anies, Pak Muhaimin. Karena bangsa ini memang bangsa majemuk dari kiri ke kanan, spektrumnya begitu. Nomor satu saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak, inilah pemilu pertama kali seluruh spektrum keumatan itu bersatu. Iya betul sekali. Betul ya Bu ya? Tapi ini juga ujian apakah kebersatuan kita itu bisa menerima dari kalangan lain. Iya. Dan ujian kepemimpinan sesungguhnya adalah ketika kita bisa bersama-sama orang lain, tapi tetap dengan memberikan satu direction atau bimbingan kepemimpinan. Jadi bila nanti tiba saatnya harus bertemu atau bersama-sama orang lain, saya kira itu adalah bagian dari tugas kepemimpinan si presiden terpilih. Gitu. Jadi harapannya kepada presiden ya bisa menunjukkan inklusivitasnya. Dibantu para kiai, dibantu para ulama untuk meyakinkan bahwa ya memang inilah Indonesia yang majemuk yang memang harus bekerja sama dengan banyak. Kalau warna, itu gitu. terjadi Pak, itu perubahan yang sesungguhnya kan selama ini terus terang ya ada pembelahan tuh. Iya. Ya. Yeah. Jadi dikotomi dua kata Pak, kata umat dengan kata rakyat. Itu kan seperti dipecah belah Pak. Jadi, nah kalau itu terjadi, itu perubahan betul. Bagaimana pendapatnya? Jadi sekarang itu akhirnya muncul pandangan-pandangan bahwa tubrukan yang diberikan seolah-olah yang Pancasila itu mereka atau yang beragama bukan Pancasila begitu. Yeah. Itu ternyata suatu rekayasa, satu stempel yang dipakai untuk meminggirkan orang-orang yang kritis gitu. Yeah. Dan ini waktunya mengatakan bahwa kita beragama, tapi juga kita Pancasila gitu. Yeah. Dan gak ada bedanya beragama dengan berpancasila gitu. Nah karena itu, menurut saya harus kita buktikan bahwa umat sebagai mayoritas ini harus mampu memberikan teladan bahwa kita bisa hidup bersama dengan siapapun, berdamai, berdampingan. Saya sedikit punya analisis begini Ustaz. Sebetulnya ini kan pandangan tadi bahwa hegemoni dipegang oleh kelompok tertentu itu kan pandangan kolonial. Ketika mereka ada di atas, floornya diisi oleh pribumi dan muslim pada waktu itu kan. Iya. Begitu merdeka, memang tidak langsung terjadi perubahan. Tapi setelah 78 tahun lamanya merdeka, kan umat ini ya makin sekolah, makin pinter, makin kuat secara politik, makin ekonomi segala macam. Ya waktunya menentukan. Kita sebetulnya tidak ingin memonopoli seluruh urusan. Iya. Kita kepingin ada proporsionalitas gitu. Iya. Nah karena itu, ini adalah pemilu di mana kita ditantang untuk membuktikan itu. Kalau kebetulan saja kita ada dalam koalisi yang cukup kental warna keumatannya. Iya. Maka sebaiknya apabila kita ada kesempatan, mari kita tunjukkan bahwa bila Republik ini dipimpin oleh dari kalangan umat, maka akan jauh lebih baik. Dan termasuk melindungi teman-teman minoritas, teman-teman yang Nasrani, yang tidak beragama bersama kita. Jadi ini barangkali satu kesempatan sekaligus tantangan apakah kita bisa membuktikan kepemimpinan yang diajarkan
oleh para nabi, oleh para ulama yang kita semua belajar bersama beliau-beliau itu. Apa gara-gara itu kemudian menulis moralitas presiden? Iya, tadi sebenarnya saya tulis pekan lalu ketika saya di Iya. Washington. Apa itu Pak? Kemana itu arah? Sebenarnya pesannya nomor satu begini. Pesannya saya kutip paling depan itu kan kira-kira gini. Tugas presiden itu bukan ngurus administrasi. Itu bagian terkecil dari urusan presiden. Ya. Tapi juga bukan menjadi pelaksana teknis dari urusan-urusan yang diukur oleh efisien tidak. Tapi presiden adalah tempat di mana dia menampilkan moralitas. Gitu. Kenapa moralitas? Iya. Sektornya sudah diurus para menteri, kan begitu. Yang bagi beras itu Pak RT bukan presiden. Gitu. Betul nggak? Yang bagi beras itu bagian paling bawah gitu. Nah karena itu yang mesti ditampilkan sepenuh-penuhnya oleh pemimpin tertinggi adalah ya moralitas. Nilai, kejujuran, keteladanan dan sebagainya gitu. Dan kita ingin mengingatkan itu kembali supaya tidak lupa. Yang sedang dipertarungkan adalah kepemimpinan moral. Barang siapa yang mampu menunjukkan itu maka layak untuk dipilih jadi presiden. Tapi juga sekaligus sebenarnya ingin mengingatkan pada calon presiden kita juga bahwa ingat yang di panjenengan juga dilihat oleh seluruh umat, seluruh bangsa ini untuk sampai ke sana. Jadi ya istilahnya beginilah. Jangan pemilu ini kemudian membuat kita lupa hanya mau menghitung suara atau berebut suara, tapi juga harus menampilkan hal-hal yang sifatnya soft, yang sifatnya tidak fisikal, tapi kemudian juga tadi aspek moral, aspek etik dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sedang mengalami satu krisis di mana pemimpin tertinggi itu bukan saja mengabaikan hukum tapi juga etik. Oke. Kami katakan begini, kalau pimpinan tertinggi itu pegangannya hanya legalitas atau legalistik semata-mata, mau itu bupati, gubernur, menteri atau presiden, pemimpin tertinggi yang berpegang pada legalistik, mereka bisa bikin hukum sendiri. Ya. Betul nggak Pak, Ibu? Ya. Bupati bisa bikin peraturan bupati. Gitu. Presiden bisa bikin perpres atau bahkan undang-undang. Jadi pegangan tertinggi atau panduan paling tinggi dari seorang pemimpin paling atas adalah Etik. moral dan etik. Ya. Dan itu yang membuat hukum yang diproduksinya menjadi lebih berpihak pada kepentingan publik bukannya kepentingan pribadi atau keluarga gitu. Ini saya mohon maaf bicaranya seperti aktivis gitu ya kedengarannya itu. Ya. Memang aktivis. Minta maaf ya. Tapi kenapa Pak Anies nggak boleh bicara tentang etik? Apa memang sudah etik? Saya itu ketika menonton adegan itu sedih sekali tuh. Iya. Sedih sekali. Pertama, Bapak yang mengatakan itu berkali-kali dalam forum-forum tertutup yang kebetulan akhirnya terbuka juga. Kayak Fir'aun Ustaz. Seperti mentertawakan kan Ustaz? Fir'aun Menertawakan. Kayak Fir'aun kalau di Quran. Iya. Ketika Nabi Musa ngajak tuh, Fir'aun bilang begini, alam nurabbika fina walida. Kamu kan diurus oleh aku di istana wahai Musa. Oh gitu. Wah serem nih. Aduh. Itu ayat Quran. Iya. Waduh, saya nggak berani tuh agak-agak elaborasinya. Jadi, padahal Nabi Musa tuh udah kaulan layyinah. Udah lembut-lembut Udah gitu lembut ya. itu. Udah Tapi masih, tetap saja kamu nggak etik gitu. kamu nggak etis ya. Saya yang besarkan kamu gitu kan. Iya, kamu besarkan kamu. Iya. Lanjut Ustaz. Gawat. Jadi tidak sepatutnya orang-orang yang ada dalam ketinggian posisi itu menertawakan aspek etik karena itulah pegangan tertinggi dari pemimpin paling tinggi. Kenapa? Karena hukum positif, hukum tertulis itu dia bisa nulis sendiri kok. Sebagai pemimpin tertinggi. Saya pernah jadi menteri, saya bisa bikin aturan menteri semau saya, kasarnya begitu ya. Iya. Tapi yang membuat saya tidak bisa semau saya adalah saya bertanya, ini pantas apa enggak hukum ini? Iya. Nah, pantas tidak itu adalah etik, moral gitu, seperti itu. Itu backgroundnya kenapa saya
menulis agak panjang tadi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa tadi. Terus kalau Pak Anies nggak boleh bicara etik, jadi Ya itu barangkali ekspresi emosional ya dari ketakutan barangkali gitu. Dan boleh kita sayangkan sama-sama karena bagi kita itu debat itu kan peristiwa publik bukan privat. Peristiwa ya masuk ke kontestasi ya publik kan Ustaz ya. Jadi tidak boleh Nggak boleh ada horor. nggak boleh bawa ke hati kira-kira gitu. pemakzulan, Oh, setuju atau tidak? Pertanyaan langsung. Pemakzulan setuju Ini- atau tidak? Gitu. ini forumnya lebih keras daripada ILC. Karena saya udah tahu jawabannya yang normatif. Iya. Saya kebetulan baru baca buku agak tebal judulnya Presidential Misconduct. Iya. Sejarah penyimpangan perilaku dari presiden-presiden Amerika gitu. Iya. Dari mulai presiden pertama George Washington sampai hari ini. Sampai 2019 Trump terakhir. Jadi rupanya gini Bapak Ibu sekalian. Hampir seluruh presiden itu, bukan hampir, seluruh presiden, kecuali satu orang namanya saya lupa, yang kebetulan hanya 1 bulan menjabat, jadi tidak sempat bikin salah. Tapi seluruh presiden itu selalu dituduh ada salahnya. Iya. Apakah itu melanggar undang-undang, apakah itu dibilang menghindari pajak, apakah itu disebut menggunakan kewenangan untuk memenangkan dan sebagainya. Tapi ini saya mau jawab soal pemakzulan. Tapi dari seluruh tuduhan-tuduhan itu yang masuk ke dalam proses pemakzulan hanya 4 presiden. Presiden Johnson kalau tidak salah, kemudian Clinton tentu saja, kemudian Nixon ya, satu lagi Trump. Trump 2 kali dimakzulkan. Dari 4 presiden itu hanya 1 yang betul-betul dikatakan Anda bersalah dan Anda berhenti. Namanya Presiden Nixon. Kenapa? Rupanya paling dianggap membahayakan negara ya tindakannya Nixon ini. Kalau Clinton itu membahayakan negara ya. Ya, membahayakan negara kata kuncinya ya. Betul. Nixon itu ya agak-agak pribadi lah gitu ya, perilaku pribadi gitu. Kemudian Trump kontroversi tapi barangkali karena Senatnya lebih kuat maka diselamatkan oleh Senat. Karena kan ada tiga tahap tuh. MK masih Mahkamah Agung masih memutuskan, habis itu ke Kongres, habis itu ke Senat gitu. Dari 4-4-nya itu hanya 1 yang betul-betul disepakati oleh semuanya, yang lain ada yang diselamatkan Senat, ada yang diselamatkan oleh Mahkamah Agung dan sebagainya. Nah, apa dari pelajaran ini? Sebetulnya bahkan di negara Amerika yang sangat liberal pun pemakzulan itu hal yang dihindarkan sebetulnya. Atau karena mereka tidak ingin bolak-balik terjadi pemakzulan presiden. Nah, sekarang balik ke negeri kita. Kita punya 7 presiden hari ini, sampai hari ini, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, disambung Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Dari 7 presiden itu, Ibu dan Bapak, hanya 3 yang berhenti dengan normal. Bung Karno berhenti dengan tidak enak, walaupun beliau proklamator. Yang kedua Pak Harto juga sama, ada reformasi. Kemudian disambung Pak Habibie. Pak Habibie berhenti dengan normal, sangat tinggi etiknya ketika beliau menyampaikan pertanggungjawaban kemudian tidak diterima. Beliau merasa saya tidak punya hak moral untuk maju gitu. Itu satu contoh luar biasa. Gus Dur kita tahu dalam kasus yang relatif tidak terlalu besar-besar soal duit tapi dilengsarkan. Kemudian Pak SBY selesai karena Bu Mega selesai karena kalah pemilu di periode kedua. Pak SBY selesai juga. Pak Joko Widodo mudah-mudahan selesai dengan baik. Mudah-mudahan. Nah sekarang kalau saya ditanya setuju apa enggak? Secara undang-undang memang dibolehkan ada pemakzulan.
Iya. Nah, saya menulis begini di dalam artikel itu. Yang saya khawatirkan adalah kalau tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang meminggirkan moral politik tadi, kemudian dilihat oleh rakyat dan seluruh pelaku politik, stakeholders politik, bahwa hanya dengan pemazulan masalah ini akan selesai. Itu saya khawatir. Makanya mudah-mudahan pemilu ini menjadi jalan keluar, Ustaz. Iya. Menjadi jalan keluar. Ya sudah, kata almarhum Cak Nur, cara kita menghukum penguasa atau pemimpin yang tidak memuaskan rakyat adalah dengan tidak memilih pada periode berikutnya. Iya. Nah, sekarang ini kan sebetulnya Pak Jokowi sudah tidak punya hak masuk lagi karena sudah 2 periode kan. Iya. Loko masih maksa dengan cara menempatkan putranya gitu. Sehingga memang ada aspek-aspek yang memang kita patut cemaskan. Nah, karena itu tadi mudah-mudahan kita cukup sabar dengan menempuh proses elektoral sehingga memilih pemimpin yang baru, dan dengan begitu hal-hal yang tadi saya sebut sebagai melampaui batas tidak lagi berlanjut. Tetapi kalau ternyata bulan-bulan ke depan itu terus-menerus ada kelucuan-kelucuan, ada keanehan-keanehan, ya kita ingin memberikan satu reminder lah lewat forum ini. Rakyat ini kan katanya pemilik kedaulatan gitu. Jadi kalau rakyatnya berpikir yang berbeda ya jangan salahkan rakyat gitu. Tapi mudah-mudahan Pak Joko Widodo dan teman-teman di sekitarnya itu menyadari hal itu, dan sehingga kemudian betul-betul melewati tadi. 2 tahun lalu Bapak Ibu sekalian, saya pernah dalam forum seperti ini saya mengatakan kita ini Indonesia ini sudah waktunya punya namanya President's Club. Satu grup yang isinya mantan-mantan presiden yang kumpulnya itu kalau ada krisis. Iya. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau presidennya terus-menerus berhenti dengan tidak normal gitu. Oke. Nah, karena itu berharap Pak Jokowi berhenti dengan normal, dengan terhormat gitu. Iya. Sehingga tadi klub presiden itu bisa mulai dibentuk dan kita punya semacam resort atau semacam cadangan pandangan-pandangan yang sifatnya betul-betul pandangan kenegaraan. Mungkin begitu. Berhenti dengan Terhormat. Masih mungkin. Kita doakan lah, kecuali memilih sendiri gitu ya. Kita berharap beliaunya memilih terhormat, tapi kalau pilihannya sebaliknya ya kita nggak bisa cegah gitu. Rumor. Oke. Rumor Ketua DPR meminta silakan yang mengajukan pemakzulan. Dan rumor beberapa menteri akan mundur. Kalau terjadi seperti masa 98 bagaimana? Kalau Ibu Puan kan menyatakan di publik ya, jadi memang ya itu hak rakyat, silakan menyampaikan pada DPR gitu. Kalau menteri mundur ya konon pada 98 itu justru karena mundurnya 14 menteri itulah yang membuat Pak Harto merasa ya kalau orang terdekat saya saja sudah tidak percaya mau bagaimana yang lain kan itu. Iya. Saya sebagai orang yang pernah di pemerintahan tetap berharap bahwa presiden kita bisa selesai dengan terhormat, karena itu juga menyangkut kehormatan kita di mata internasional gitu. Dan harus terus-menerus kita ingatkan, meskipun ada beberapa ketelanjuran. Jadi kalau ternyata betul nanti menteri-menteri mundur segala macam, itu saya kira pukulan yang sangat berat bagi beliau. Dan sekarang pun sebetulnya banyak posisi-posisi yang kosong kan, yang tidak segera diganti. Wakil menteri yang dijadikan tim sukses, kemudian beberapa pejabat tinggi gubernur segala macam. Dan saya ingin mengatakan dengan jujur di sini, inilah tata kelola pemerintahan paling kacau yang kita pernah punya, terutama sejak reformasi. Banyak hal yang dibiarkan mengalami kekacauan dan sayangnya di ujung bukannya meluruskan tapi malah berbuat kesalahan yang lebih fatal, yaitu dengan cara memperkosa undang-undang bagi kepentingan keluarganya. Itu menurut saya, ini saya kira bukan delik hukum ya kalau nanti kemudian di capture oleh ini saya hanya bicara fakta yang tadi saya katakan
Bahkan majalah-majalah media koran internasional sudah menulis dengan gamblang hal seperti ini. Mungkin gitu, Ustaz. Baik, di penghujung lah ya, penghujung pertanyaan. Kira-kira sebagai chief di timnas ini, apa pesannya buat para pendukung dan kepada yang tidak mendukung? Iya, saya disebut sebagai eksekutif co-captain atau ketua pelaksana. Iya. Ketuanya Pak Ahmad Syawgi. Ahmad Syawgi. Kami memohon ikhtiar ini terus kita maksimalkan sampai terjadi pemilu nanti. Kemudian sekarang tadi Ibu sudah sempat menyebut relawan kita sebut sebagai pejuang perubahan. Iya. Kami ingin dorong bahwa mulai sejak beberapa bulan lalu kerja-kerja sudah ada di sekitar TPS. Jadi di TPS bikin posko-posko gerakan dan ngetok pintu kiri kanan tetangga. Kalau tiap TPS kita punya 10-15 penggerak, tiap penggerak kita bisa ngetuk pintu 15 rumah atau 10 rumah, maka kita bisa memperoleh tadi 51-53% gitu. Nah selebihnya barangkali saya kira tadi kita boleh eksplorasi anjuran mengenai sedekah sebagai satu gerakan ya. Mereka bagi sembako dengan motif politik, kita bersedekah dengan motif ibadah insya Allah, dan hasilnya adalah kemenangan politik. Nah kepada yang belum mendukung barangkali bagaimana kalau kita bisa geser dari yang mendukung makin mendukung, yang belum mendukung jadi mendukung, yang netral menjadi ke tengah, yang memusuhi syukur-syukur bisa jadi pendukung kita, mudah-mudahan dengan doa kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Saya terima kasih untuk diundang di sini. Saya mohon pamit duluan barangkali supaya bisa meneruskan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.